Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roberto Sade Christian, mahasiswa Pendidikan dan Kimia UPN Veteran Yogyakarta angkatan 2017 dengan nomor NPM 0211700016. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi penyerapan air dari udara dengan gliserin. Latar belakang, gliserin merupakan cairan kental yang tidak berwarna dan terasa manis. Gliserin memiliki titik didih tinggi dan membeku membentuk pasta. Gliserin paling umum digunakan untuk produk kecantikan seperti lotion dan sabun, meskipun juga digunakan dalam bentuk nitroglycerin untuk membuat dinamit. Cairan ini sangat populer di produk kecantikan karena bersifat melembabkan dan menyerap air dan udara. Gliserin dapat dilarutkan dengan mudah dalam alkohol dan air, tetapi tidak dapat larut dalam minyak. Senyawa kimia murni disebut gliserol yang menunjukkan bahwa gliserin mudah menyerap air dari udara sekitarnya, sehingga gliserin bersifat higroskopis. Jika gliserin dibiarkan dalam tempat terbuka, maka akan menyerap air dari udara sekitarnya hingga cairan itu akhirnya mengandung 20% air. Tujuan dari percobaan kali ini ialah menentukan hubungan antara berat air terserap terhadap waktu penyerapan. Dasar teori absorpsi. Peristiwa absorpsi merupakan peristiwa di mana suatu zat menarik zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan diberikan dengan zat tersebut. Proses absorpsi ini dapat terjadi antara zat yang berada dalam satu fase seperti padat dengan padat, atau zat yang berbeda fase, misalnya padat dengan cair. Sedangkan peristiwa yang berkebalikan dengan absorpsi, yaitu desorpsi, yang merupakan peristiwa pelepasan suatu materi dari material lain. Adanya peristiwa absorpsi ini akan membuat zat yang awalnya menyebar ke lingkungan jadi terkumpul. Media yang digunakan untuk menyerap dinamakan sebagai adsorbent, di mana material adsorbent memiliki kemampuan dalam menarik zat lain yang cocok untuk berinteraksi dengan material tersebut. Sedangkan zat yang tertarik atau terikat ke dalam material adsorbent dinamakan sebagai adsorbat. Selanjutnya, prinsip kerja adsorpsi. Terjadinya adsorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual force pada permukaan suatu zat adsorbent, di mana adanya kestabilan itu membuat cenderung berikatan dengan zat air yang cocok untuk mencapai kestabilan. Maka dari itu, pada umumnya material adsorbent memiliki gugus yang dinamakan dengan sisi aktif, di mana gugus ini berperan penting pada proses adsorpsi, yaitu dalam berinteraksi dengan molekul adsorbat. Selain itu, adanya interaksi ini, adsorpsi juga bisa disebabkan karena keberadaan rongga atau pori pada material adsorbent. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis adsorpsi. Adsorpsi ini memiliki dua jenis. Yang pertama, visisorpsi. Visisorpsi adalah proses adsorpsi secara fisika seperti adanya gaya tarik-menarik akibat interaksi van der Waals. Pada adsorpsi secara fisika, adsorbat akan ditarik oleh adsorbent dan keduanya akan mengalami interaksi secara fisika seperti adanya gaya tarik-menarik. Namun, pada visisorpsi ini tidak sampai melibatkan terjadinya ikatan antara molekul adsorbent dengan adsorbat. Akibatnya, karena tidak adanya ikatan antara keduanya, maka interaksi adsorbent dan adsorbat cenderung lemah dan jenis adsorpsi ini cenderung lebih mudah untuk disorpsi. Jenis adsorpsi yang kedua yaitu kemisorpsi. Pada kemisorpsi, antara molekul adsorbent dan adsorbat mengalami peristiwa ikatan kimia yang membuat interaksi lebih kuat. Akibatnya, untuk melepaskan molekul adsorbat dari material adsorbent cenderung lebih susah dan membutuhkan energi yang lebih tinggi daripada visisorpsi.
Maka dari itu, jenis chemisorpsi ini banyak diaplikasikan untuk tujuan tertentu karena sifat ikatannya yang cenderung kuat. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan silika gel sebagai adsorben. Silika gel sendiri merupakan senyawa yang banyak ditemui dalam bahan galian yang disebut dengan pasir kuarsa. Terdiri dari kristal-kristal silika dan mengandung senyawa pengotor yang terbawa selama proses pengendapan. Silika gel merupakan salah satu adsorben yang paling sering digunakan dalam proses adsorpsi ini. Hal ini dikarenakan silika gel mempunyai beberapa kelebihan, antara lain sangat inert, hidrofilik, dan biaya sintesis yang cukup rendah. Akan tetapi, silika gel memiliki kelemahan, yaitu rendahnya selektivitas dan efektivitas permukaan dalam berinteraksi dengan logam berat, sehingga silika gel tidak mampu berfungsi sebagai adsorben yang efektif untuk logam berat. Yang berikutnya adalah jenis-jenis silika gel. Silika gel ini memiliki 3 jenis, yaitu silika gel biru, silika gel putih, dan silika gel natural. Silika gel biru sendiri ialah jenis silika yang saat ini sudah dibatasi penggunaannya karena bahan pembuatan yang relatif berbahaya. Ketika silika telah menyerap banyak kelembaban, ia akan berubah warna menjadi merah muda. Saat menjadi merah muda, produk ini tidak bisa lagi menyerap kelembaban udara dan harus meregenerasi. Hal ini dapat dilakukan dengan menghangatkannya di dalam mesin oven. Panasnya mengeluarkan kelembaban, lalu ia akan berubah warna menjadi biru kembali dan akhirnya bisa digunakan kembali. Jenis silika gel yang kedua yaitu silika gel putih. Silika gel putih ialah jenis silika gel yang pertama dan umum digunakan. Produk menyerap kelembaban berbentuk kristal bening ini juga sangat aman, karena silika gel putih tidak beracun, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Selain itu, produk penyerap lembab ini juga tidak reaktif dan tidak mudah terbakar. Yang terakhir jenis silika gel yaitu silika natural. Silika natural ini diolah dari bahan mineral alami dan dikemas dalam kertas semi-permeable. Sifat dari bahan penyerap kelembaban ini ialah food grade, tidak berbau, tidak berasa, hidrofilik aktif. Secara umum, silika natural direkomendasikan untuk penyerap kelembaban atau menjaga kekeringan udara dalam kemasan tertutup. Selanjutnya kita masuk ke dalam alat dan bahan dalam praktikum yang akan digunakan. Yang pertama alat. Pada praktikum kali ini kita menggunakan beberapa alat, salah satunya yaitu glass beaker, timbangan, dan stopwatch. Selanjutnya kita masuk ke bahan. Bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini ialah silika gel biru. Dan berikut adalah rangkaian alat yang akan digunakan dalam proses adsorpsi kali ini. Pada rangkaian alat kali ini terdapat tabung silika gel, manometer, dan kompresor. Fungsi dari kompresor yaitu untuk memberikan udara tekan yang akan masuk ke dalam tabung berisi silika gel. Sedangkan manometer berfungsi untuk mengatur dan mengukur tekanan udara dari kompresor yang akan masuk ke dalam tabung berisi silika gel. Sedangkan untuk prinsip kerja dari alat ini sendiri, yaitu ketika kompresor dinyalakan, lalu menekan udara yang akan melalui manometer dan kemudian akan masuk ke dalam tabung silika gel, di tabung itulah akan terjadi proses absorpsi, di mana udara yang ditekan oleh kompresor akan diserap oleh silika gel berwarna biru, yang menyebabkan silika gel yang berwarna biru itu akan memiliki berat yang
lebih berat daripada berat awal. Dalam waktu tertentu, kompresor akan dimatikan untuk menimbang silika gel dalam tabung. Yang selanjutnya adalah langkah kerja pada praktikum adopsi kali ini. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, memilih gliserin yang berwarna biru, lalu menimbang gliserin sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang ketiga, memasukkan gliserin ke dalam tabung. Yang keempat, membuka keran kompresor dan mencatat waktu dan beda tinggi manometer orifice. Setiap waktu tertentu, mematikan kompresor dan menimbang gliserin dalam tabung. Dan yang terakhir, mengulangi percobaan ini sampai waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil dari proses adsorpsi kali ini. Yang pertama, ada faktor aktivasi adsorben. Sebelum suatu material dapat digunakan sebagai adsorben, material tersebut perlu dilakukan treatment yang dinamakan sebagai aktivasi. Proses aktivasi ini bertujuan untuk membuat material adsorben tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap zat lain. Proses aktivasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pemanasan untuk menguapkan zat goes atau dengan metode pencucian yang sangat kuat untuk melarutkan material goes pada adsorben. Pengaruh yang ketiga yaitu luas permukaan adsorben. Surface area atau luas permukaan juga memiliki peran penting dalam proses adsorpsi karena peristiwa ini melibatkan permukaan dari adsorben. Semakin luas permukaan suatu material adsorben, maka material itu akan memiliki kapasitas adsorpsi yang semakin besar. Hal itu karena semakin luas permukaan menandakan bahwa material itu memiliki peluang lebih banyak untuk berinteraksi dengan adsorbat. Faktor yang mempengaruhi hasil nomor 3, yaitu waktu kontak. Pada umumnya, semakin lama kita mencampurkan adsorben dengan adsorbat, maka interaksi yang terjadi juga akan semakin besar. Hal itu dikarenakan pada proses adsorpsi, terkadang adsorbat harus melalui difusi, di mana proses ini juga memerlukan waktu. Oleh sebab itu, dari hasil praktikum ini, silika gel yang telah dilewati oleh udara menjadi semakin berat dari silika gel awal. Faktor proses yang keempat, pengaruh temperatur. Suhu lingkungan juga berpengaruh pada proses adsorpsi karena pada dasarnya, adsorpsi mengikuti prinsip Le Chatelier pada keseimbangan kimia, di mana semakin tinggi suhu, maka proses adsorpsi akan menurun. Sedangkan pada suhu rendah, maka reaksi akan cenderung ke arah kanan. Dan faktor yang mempengaruhi hasil yang terakhir yaitu pengaruh tekanan. Pengaruh tekanan ini biasa terjadi pada adsorpsi molekul gas, di mana kenaikan tekanan adsorbat dalam hal ini yaitu gas akan meningkatkan kemampuan adsorpsi dari adsorben. Hal itu karena pada tekanan tinggi suatu molekul cenderung dipaksa untuk menempati ruang sempit. Yang terjadi, molekul akan mudah masuk ke dalam rongga atau pori adsorben ketika diberi tekanan tinggi. Dalam hal ini yaitu silika gel. Dan yang terakhir, penyortiran silika gel. Dalam percobaan ini, digunakan silika gel yang berwarna biru. Oleh sebab itu, sebelum melakukan percobaan, kita harus mensortir antara silika gel yang berwarna biru dan yang berwarna merah muda. Karena apabila kita menggunakan silika gel yang berwarna merah muda, silika gel tersebut tidak akan bisa menyerap kelembapan lagi. Gliserin yang sudah berubah menjadi merah muda menandakan sudah menyerap kelembapan dan tidak dapat menyerap kelembapan lagi. Apabila kita tetap ingin menggunakan silika gel yang berwarna merah muda, maka kita diharuskan untuk mengaktifkannya terlebih dahulu dengan melakukan pemanasan, memasukkannya ke dalam oven. Dengan begitu, air yang ada di silika gel tersebut akan menguap dan silika gel bisa berwarna biru kembali dan akhirnya bisa digunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila banyak kekurangan dalam pembuatan video kali ini, saya mohon maaf.
Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.